Apakah Anda tidak merasa bahwa sebagian besar perusahaan saat ini beroperasi sebagai institusi yang tidak demokratis, di mana pekerja mengikuti perintah dari manajer yang tidak mereka pilih, sementara pemilik eksternal menikmati hasilnya? Apakah Anda tidak pernah melihat kesenjangan antara kaya dan miskin? Orang termiskin di Indonesia, menurut data BPS dan studi Chelios, bisa hidup dengan kurang dari 10.000 per hari, atau bahkan tidak memiliki aset sama sekali. Di sisi lain, orang terkaya seperti Lau Tak Kwan Marito Pacific memiliki kekayaan lebih 160 triliun. Visualisasi dengan batu bata. Misalkan, satu batu bata adalah 10.000, maka orang termiskin, satu batu bata 10.000. Orang terkaya, 15 miliar batu bata. Bayangkan satu batu bata di tanganmu, lalu bandingkan dengan 15.000 kontainer penuh batu bata. Membandingkan satu batu bata dengan satu gedung bertingkat, orang termiskin berdiri di depan satu batu, sementara orang terkaya berdiri di ujung barisan sepanjang dari Jakarta ke Tokyo. Itulah skala ketimpangan yang sedang terjadi. Ketimpangan ini berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah kesenjangan ini? Bagaimana kalau kita membuat pekerja, bukan pemegang saham yang jauh, harus memiliki perusahaan yang mereka bantu bangun? Mengambil inspirasi dari filosofi ekonomi Patrick Witoski, video ini menantang struktur konvensional bisnis modern, di mana pengambilan keputusan dan keuntungan terkonsentrasi di tangan beberapa orang saja. Sistem ini berpendapat bahwa sebagian besar perusahaan saat ini beroperasi sebagai institusi yang tidak demokratis, di mana pekerja mengikuti perintah dari manajer yang tidak mereka pilih, sementara pemilik eksternal menikmati hasilnya. Pengaturan ini bukan hukum alam, melainkan konstruksi historis yang dapat dan harus dibayangkan kembali. Usulan inti adalah demokrasi ekonomi, memberikan kepemilikan dan kontrol atas tempat kerja kepada pekerja. Ini bukan hanya argumen moral, ini didukung oleh bukti bahwa perusahaan yang dimiliki karyawan seringkali berkinerja lebih baik, mendorong keterlibatan yang lebih dalam, dan mengurangi ketidaksetaraan. Dengan menyelaraskan insentif, pekerja menjadi lebih berinvestasi dalam kesuksesan perusahaan yang mengarah untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Video ini juga menyinggung resistensi historis terhadap kepemilikan pekerja, mencatat bahwa kritikus awal kapitalisme, seperti Marx dan Mill, sudah membayangkan alternatif yang lebih demokratis. Namun meskipun memiliki banyak manfaat, kepemilikan pekerja tetap jarang, sebagian besar karena struktur kekuasaan yang mapan dan kurangnya kesadaran. Kita tidak perlu menunggu pemerintah atau miliarder untuk memperbaiki sistem. Melalui koperasi, SOP, M-Stock Ownership Plans, dan gerakan akar rumput, individu dapat mulai bergerak menuju ekonomi yang lebih adil dan partisipatif, di mana pekerjaan bukan hanya alat untuk bertahan hidup, tetapi juga sumber martabat dan kesejahteraan bersama.